Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini gue akan bahas tentang preview Final Champions League, di mana satu pertandingan kompetisi resmi Liga Eropa terakhir musim ini, yang mempertemukan menurut gue dua tim terbaik di dunia musim ini, yaitu ada Liverpool dan juga Real Madrid. Oke, kita mulai dulu dari kemungkinan starting line up dari kedua tim. Kalau kita lihat, memang Real Madrid sudah confirm bahwa semua pemain, 26 pemain akan dibawa ke Paris, dan sudah dibawa ya. Bukan akan dibawa, jadi sudah dibawa, sudah sampai juga ke Paris. 26 pemain. Ya, ada Hazard, Bale bahkan dibawa, Benzema, Alaba, ya gitu-gitulah. Modric, Kroos, Casemiro, Vinicius. Dan dari Liverpool, uh, kemungkinan juga akan semua dibawa. Dan kalau kita melihat kemarin kan ada ya berita tentang Fabinho, Thiago ini kan diragukan. Tetapi di di press conference Klopp terakhir, bahwa dia bilang Thiago dan Fabinho punya peluang bagus untuk bisa memainkan di final. Jadi ada kemungkinan justru Liverpool juga akan bermain dengan full team. Ini yang menarik, bahwa mereka juga bisa akan bermain dengan full team, dengan Thiago bermain dengan Fabinho di lini tengah. Mungkin ya, karena mereka baru fit, mungkin tidak 90 menit, tapi berapapun menit yang dimainkan oleh Thiago dan juga Fabinho, ini menurut gua bisa menjadi pembeda. Dimana lini tengah Liverpool ini kan kita tahu kedalaman skuadnya itu sangat terbatas ya. Kalau kalian nonton video gua kemarin, dimana gua bilang kelemahan dan kelebihan Liverpool. Kelemahan Liverpool salah satunya adalah di kedalaman skuad, terutama di lini tengah, dimana tidak ada pelapis yang sepadan oleh Thiago pertama. Yang kedua, terhadap Fabinho, mungkin Naby Keita kan gue bilang. Naby Keita tapi beda banget mainnya dengan Thiago. Naby Keita lebih ke pergerakan, lebih bermain ya gelandang yang mobile lah istilahnya, bukan kayak Thiago yang stylish, bisa membagi bola sebagai playmaker dan sebagainya. Begitu juga Fabinho, apalagi Fabinho perannya sangat sentral. Mungkin digantikan oleh Milner, tapi Milner sudah lama juga nggak main. Jadi ini menjadi resiko, dan kalau mereka bisa bermain dua-duanya, ini menjadi suatu hal yang bagus untuk Liverpool, bahwa mereka punya amunisi yang sangat prima. 100% kekuatan dari Liverpool akan dimainkan di final. Nah, kita masuk ke pembahasan bahwa seperti apa yang akan dimainkan oleh Real Madrid dan juga Liverpool. Bahwa kita tahu Real Madrid akan, mungkin kalau menurut gue, akan melihat dulu nih Liverpool akan bermain seperti apa. Seperti kita tahu bahwa Liverpool akan selalu bermain gegen press ya. Mereka akan press dari awal, mereka mencoba mencetak gol dulu lawan Real Madrid. Tapi kita tahu sendiri bahwa Real Madrid ini tidak mudah dibobol, terutama di final ini. Karena Real Madrid di final selalu memberikan permainan yang berbeda ya, selalu menghadirkan suatu hal yang tidak masuk akal. Kita ingat di 2018, mereka juga yang ketemu blunder dari Karius 2 biji. Padahal kalau gue bilang, sebelum final itu Karius ini biasa aja kok, masih bagus-bagus aja. Tapi ketika final melawan Real Madrid, terutama dari Benzema, dia langsung dicap sebagai kiper terburuk, bahkan kiper yang lawak lah istilahnya. Habis itu karirnya perlahan-lahan nurun. Padahal pada musim itu sebenarnya Karius beberapa kali main dan beberapa kali juga bagus dan menyelamatkan tim. Tapi inilah magic dari Real Madrid, bahwa mereka bisa melakukan segala cara, bisa terwujud apapun di final. Jadi ini harus diwaspadai Liverpool. Mungkin mereka akan bermain dengan default mereka, gaya default mereka, gegen press, long ball dan sebagainya, memanfaatkan Salah, Mane dan juga Luis Diaz di depan. Tetapi ingat bahwa kelemahan Liverpool yaitu di fullback dan defensive line yang tinggi. Ini bisa menjadi PR karena Real Madrid punya pemain-pemain yang cepat. Nah, ini kembali lagi ke starting line Real Madrid, apakah bermain dengan Rodrigo atau Valverde. Kalau Valverde agak susah, karena Valverde ini bukan tipe winger yang menusuk. Dia memang punya speed, dia punya skill, tapi itu akan lebih bagus bermain jika dia ditaruh di tengah. Kalau dia bermain dengan Rodrigo, ini berbahaya karena dua wing Real Madrid cepat, Vinicius, Rodrigo. Kalau Robertson dan juga Taa telat, nah ini berbahaya ini. Karena dua pemain ini bisa sangat luar biasa bersama dengan Benzema yang menjadi pemantul. Kita tahu sendiri Benzema bagaimana playmakingnya juga sangat luar biasa.
Nah, ini yang harus diantisipasi oleh Liverpool, bahwa oke, Liverpool punya satu strategi yang sangat ampuh lah istilahnya, dengan long ball, dengan intensitas tinggi, bagaimana mereka high press, defensive run dan sebagainya. Tapi Madrid ini tidak, lebih susah diprediksi, bahwa mereka kan bermain seperti apa, gue juga nggak tahu di final nanti. Dan Liverpool juga akan kebingungan karena sometimes Real Madrid ini akan press tinggi, memberikan kayak lawan City lah. Mereka bisa memberikan perlawanan yang luar biasa, mereka attacking, mereka berani keluar bermain terbuka lawan City. Maka dari itu mereka juga kebobolan 4 gol, tapi mereka bisa cetak 3 gol. Atau Real Madrid yang lebih reaktif, seperti pada saat melawan City di leg kedua sebelum mereka kebobolan, dimana mereka ya udah, kita lebih menunggu di belakang, kita lebih sabar istilahnya, memainkan tempo, baru memain kalau Liverpool melakukan kesalahan, kita serang lewat serangan balik yang begitu cepat. Itu tidak bisa kita prediksi dari Ancelotti apakah dia memainkan strategi seperti apa. Tapi menurut gue, karena ini final, jangan heran bahwa di beberapa menit awal mungkin akan sedikit boring sampai gol pertama itu hadir. Kemungkinan ya, gue nggak tahu, mungkin bisa jadi Liverpool akan coba, ya kita harus cetak gol duluan, atau Real Madrid pun demikian. Tapi karena ini final dan gue sudah beberapa kali nonton final, ya jujur aja gue tidak expect yang seru di awal-awal terutama. Mungkin di babak kedua akan jauh lebih seru, akan jauh lebih intensitasnya lebih tinggi, jauh lebih banyak peluang, jauh lebih banyak drama dan sebagainya. Mungkin di babak kedua, tapi di babak pertama mungkin kedua tim ini masih hati-hati karena ini final. It's just one match. Itu pun dilakukan, menurut gua Real Madrid akan berhati-hati, yakin gua. Karena Ancelotti yang kita tahu sendiri bahwa dia sangat perhitungan soal ini, dan dia tidak akan mengambil resiko yang begitu tinggi, apalagi lawannya Liverpool, lawan yang berkualitas. Dan kita jangan berekspektasi, dan gue harap kalian juga nggak ekspektasi di menit-menit awal, terutama kalau kayak City contoh di gol di menit awal, baru kita bisa ekspektasi mereka akan keluar, dan itu terbukti seru sepanjang laga. Tapi kalau menit-menit awal masih 0-0, masih kedua tim juga kelihatannya masih berhati-hati banget, ya itu bisa jadi menjadi pertandingan yang boring di babak pertama. Ya, jadi kita lihat aja apa yang akan terjadi nanti. Dan memang kalau kita lihat dari, gue bahas dari head to head kedua tim. Nah, ini yang menarik. Kita lihat head to head kedua tim. Dari 5 pertandingan terakhir mereka sudah bertemu itu dari 2014, 2018, dan 2021. Real Madrid itu menang 4 kali dan imbang 1 kali. Jadi Liverpool belum pernah menang dari 5 pertandingan terakhir mereka berhadapan dengan Real Madrid. Bahkan di musim lalu bagaimana kita lihat 2 leg di Real Madrid 3-1 kalah Liverpool, dan di Anfield Liverpool mampu ditahan imbang oleh Real Madrid. Nah, ini juga bisa menjadi modal yang bagus untuk Real Madrid, bahwa mereka tidak terkalahkan oleh Liverpool di 5 pertandingan terakhir. Dan itu bisa menjadi modal bahwa sebenarnya Liverpool ini yang nggak hebat-hebat, nggak superior amat di hadapan Real Madrid. Tapi kita tahu sendiri bahwa Liverpool 18 pertandingan terakhir tidak pernah kalah juga. Ya, tidak pernah kalah 18 pertandingan. It's achievement untuk Liverpool, dan tidak mudah untuk bagaimana tim tidak kalah dari 18 pertandingan. Oke, jadi ya terutama ada bumbu-bumbu seperti Salah lah ingin revenge atau apalah ya, itu kan teori-teori yang beredar gitu. Dan ini menurut gue menjadi pertandingan yang seru, bukan hanya nanti akan pertandingannya, akan dramanya. Jangan heran kalau sampai perpanjangan waktu lagi, jangan heran kalau sampai penalti lagi, adu penalti, karena kemarin juga ada kabar bahwa Ancelotti sudah menyiapkan strategi siapa yang nendang adu penalti kalau sampai adu penalti itu harus dilakukan. Jadi dia pun sudah expect bahwa pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang ketat. Mungkin minim gol, mungkin banyak gol, kita nggak tahu. Tapi yang jelas adalah kedua tim akan, menurut gua akan all out di sini. Mereka ini pertandingan terakhir gitu loh. Namanya final Champions League. Semua tim itu ingin memenangkan trofi ini. Semua pemain ingin memenangkan trofi ini. Bagaimana walaupun Madrid pemainnya itu sudah banyak yang memenangkan trofi Champions League, bahkan lebih dari 3. Madrid pun sudah 13, tapi Real Madrid terus ingin memenangkan trofi ini. Dan Liverpool juga, jangan lupa, mereka punya 6 Champions League. Artinya mereka juga punya mental di sini. Ya, mereka punya mental di sini. Dan kita lihat ke depannya seperti apa, kita lihat pertandingan ini seperti apa. Dan kalau kita lihat memang keunggulan dari kedua tim juga, ya mungkin gue lupa kemarin disebutkan di video kemarin, yaitu mental. Karena final ini semuanya soal mental.
performa lu bisa bagus sepanjang musim, tapi kalau di final lu jelek, lu kalah. Sesimpel itu gitu loh. Jadi mental kedua tim ini sangat bagus kalau menurut gua. Kita lihat di sebelum di fase knockout Real Madrid berapa kali, tiga kali babak 16, 8 besar, semifinal comeback semua. Liverpool juga jangan lupa bahwa mereka punya mental itu lah pada saat melawan Villarreal, di mana mereka bisa comeback satu babak menjadi berapa, 3-2. Oke, jadi itu yang gue bilang, bagaimana kedua tim ini menunjukkan performa yang bagus musim ini. Gue pun mengapresiasi siapapun yang menjadi juara, mereka layak, dan siapapun yang kalah di final ini bukan berarti mereka jelek, karena mereka sudah membuktikan. Liverpool sudah 4 final mereka lakukan. Carabao FA mereka menang, Premier League sampai menit-menit terakhir walaupun mereka kalah, dan kali ini Champions League. Real Madrid pun demikian, mereka sudah meraih La Liga dan juga Super Copa de Espanya. Jadi ini menjadi calon gelar ketiga bagi kedua tim, dan mereka akan menunjukkan performa yang menurut gua akan membuat kita kembali lagi tersenyum melihat indahnya permainan dari sepak bola, indahnya drama dari sepak bola, indahnya final Champions League di musim ini. Dan ini akan menjadi match yang menurut gua akan menjadi ya mungkin highlight di musim ini, bagaimana pertarungan dua tim terbaik Eropa musim ini akan tersaji di pertandingan hari Minggu dini hari jam 2 waktu WIB. Oke, segitu dulu preview dari gua. Kita kembali lagi besok ke review bagaimana siapa yang akan menjadi juara, siapa yang akan tersenyum, dan siapa yang akan menangis di akhir pertandingan. Oke, segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.